Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi pencairan bantuan pemerintah yang cair mulai hari ini, Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Tentunya para KPM berbahagia karena ada yang cair dalam bentuk barang dan ada juga yang cair dalam bentuk uang tunai Rp600.000. Dan tentunya ini merupakan berkah menjelang bulan Ramadan ya sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang informasi pencairan bantuan pemerintah. Mulai hari ini ya cairnya, tepatnya hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Para KPM berbahagia tentunya karena ada yang cair dalam bentuk barang dan ada juga yang cair dalam bentuk uang tunai Rp600.000. Tentunya ini merupakan berkah menjelang datangnya bulan suci Ramadan ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Dan tentunya siapa tahu para KPM PKH dan BPNT dan juga KPM penerima bantuan PPI bisa juga mendapatkan bantuan ini ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama terkait dengan bantuan yang cair dalam bentuk barang ya sahabat YouTube. Nah di sini saya sudah merangkumnya. Mohon maaf sebelumnya karena saya sedikit membaca ya sahabat YouTube. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengalokasikan sebanyak 14.713 bantuan set top box atau STB untuk rumah tangga miskin dalam implementasi program analog switch off atau ASO tahap pertama ya sahabat itu. Untuk mendorong agar migrasi ini berjalan dengan baik dan tepat waktu, Kominfo mendampingi lembaga penyiar swasta yaitu Surya Citra Media atau SCM MTech Group ya sebagai penyelenggara multiplexing yang melakukan uji coba distribusi set top box atau STB bantuan tahap awal kepada warga Kelurahan Bentiring Permai ya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Kata Kominfo melalui akun Instagram @siaran-digital-Indonesia pada hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 kemarin. Kementerian Kominfo telah menetapkan 3 tahap migrasi TV analog ke TV digital, yaitu pada tanggal 30 April tahun 2022 untuk tahap yang pertama. Kemudian tanggal 25 Agustus tahun 2022 untuk tahap yang kedua, dan yang terakhir di tanggal 2 November tahun 2022 ya sahabat itu. Staf khusus Menteri Kominfo bidang komunikasi politik Philip Gobang mengatakan Bengkulu menjadi provinsi yang mengimplementasikan program analog switch off atau ASO tahap pertama ya, mencakup Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan piranti set top box atau STB untuk dibagikan secara cuma-cuma alias gratis kepada masyarakat tidak mampu. Setidaknya ada 6,7 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan subsidi set top box atau STB ini. Nah, mungkin banyak dari para keluarga penerima manfaat yang bertanya-tanya, Mas, syaratnya apa ataupun bagaimana sih supaya mendapatkan bantuan STB dari pemerintah ini? Jadi yang pertama ya, cara untuk mendapatkan bantuan set top box ini adalah harus masuk dalam DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Jadi saat ini hampir semua bantuan yang bersumber dari pemerintah itu harus datanya ngambil dari DTKS ya.
Ini merupakan implementasi pengambilan satu pintu data kemiskinan, sahabat itu. Kemudian minimal dalam satu keluarga tersebut memiliki satu unit TV analog. Bagi yang berminat mendapatkan STB gratis agar menyiapkan nomor induk kependudukan atau NIK, ya, elektronik KTP atau EKTP, dan kartu keluarga atau KK, ya sahabat itu. Kemudian mendaftar bansos online, ya, dengan mengunduh aplikasi Cek Bansos terlebih dahulu di aplikasi Play Store. Nah sahabat itu, kalau yang masih belum mendownload bisa mendownload ya aplikasi Cek Bansos di Play Store. Pada aplikasi Cek Bansos Anda dapat memilih menu daftar usulan. Pada menu usulan dapat mendaftarkan diri bagi nama yang sudah terdaftar di DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada menu daftar usulan pilih menu tambah usulan, kemudian dengan NIK, KTP, dan KK, sistem akan memvalidasi serta mencocokkan data Anda apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah tervalidasi, Anda bisa memilih jenis bansos yang akan diajukan. Salah satunya adalah pemberian alat set-top box atau STB secara gratis. Berikut adalah syarat yang mesti dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan set-top box secara gratis ini. Yang pertama tentunya adalah warga negara Indonesia yang harus dibuktikan dengan KTP, ya, dan tergolong rumah tangga miskin dan mempunyai televisi. Jadi KK sebagai pelengkapnya tentunya, ya. Kemudian yang kedua harus terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial atau data perangkat daerah di bidang sosial. Kemudian yang ketiga, lokasi penerima bantuan harus berada dalam cakupan yang terdampak ASO. Jadi di tahap yang pertama ini ada sekitar 56 kabupaten kota, ya sahabat YouTube, atau 56 wilayah yang sudah saya informasikan di video sebelumnya, ya sahabat YouTube. Jadi sementara ini untuk alur pendistribusiannya pihak Kominfo mengatakan proses distribusi STB akan dilakukan secara pintu ke pintu atau door to door dari rumah ke rumah penerima manfaat bantuan STB ini mulai hari ini, tepatnya tanggal 15 Maret tahun 2022 hingga tanggal 30 April tahun 2022, ya. Ini untuk yang tahap pertama, sahabat itu. Kemudian proses distribusi akan dimulai dengan pengiriman logistik STB ke gudang penyelenggara TV digital di 341 kabupaten atau kota. Kemudian berikutnya petugas akan mendistribusikan STB dari pintu ke pintu, ya, ke penerima bantuan dan melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan berdasarkan KTP, kartu keluarga, dan kepemilikan TV. Dan yang terakhir, serah terima STB sekaligus memasang perangkat sampai berfungsi dengan baik. Jika STB telah terinstall, maka akan muncul kode batang atau kode barcode pada layar televisi. Petugas akan memindai kode barcode tersebut melalui aplikasi WhatsApp dan menginput nama, NIK ataupun KK, alamat, serta memfoto penerima bantuan dan KTP. Jadi yang nanti menginstalkan atau yang merangkai atau yang memasang, ya, alat STB ini adalah dari pihak petugas, ya. Jadi jangan khawatir kalau sahabat YouTube semua ini nanti tidak bisa memasang alat STB atau set-top box gratis dari pemerintah ini. Jadi nanti yang memasang adalah dari pihak petugas yang mengirimkan STB tersebut, sahabat YouTube, ya. Jadi itu adalah bantuan pertama yang dalam bentuk barang. Jadi dalam bentuk sebuah alat piranti STB yang digunakan untuk peralihan dari TV analog ke TV digital. Tentu keuntungannya sangat banyak, channelnya banyak, kemudian gambarnya jernih, ya, dan tentunya gratis, sahabat itu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali tentunya, ya. Nah, kemudian yang kedua, kabar gembiranya adalah bantuan yang diterima ini bisa dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000. Nah, bantuan tersebut bantuan apa? Jadi Menko Bidang Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto dalam rilis hari Senin kemarin tanggal 14 Maret tahun 2022, pemerintah kembali melanjutkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung. Dan pada tahun 2022 ini diperluas tambahan penerimanya yaitu ke sektor nelayan, sahabat itu. Bapak Airlangga mengatakan bantuan khusus nelayan adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia.
Menurutnya, bantuan ini dapat kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai dorongan untuk menjaga daya beli serta kelangsungan usaha dan penghidupan masyarakat yang menjalankan usaha mikro ya, terutama PKL dan juga pemilik warung, sahabat YouTube. Bantuan ini diberikan kepada PKL, warung, kemudian nelayan yang belum pernah tersentuh bantuan BPUM. Jadi yang belum pernah mendapatkan banpres UMKM. Jadi ya sahabat YouTube, nanti penyalurannya kemudian pengusulannya nanti yang melakukan adalah pihak TNI dan juga Polri ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua bisa mencari informasi lebih detailnya ke pihak Babinsa, Babin Kamtipmas yang ada di desa sahabat YouTube semua ya. Kemudian sasaran bantuan ini adalah 1 juta untuk PKL dan juga warung, dan juga 1,76 juta untuk nelayan ya sahabat YouTube. Jadi sasarannya ini di 212 kabupaten atau kota yang masuk dalam peta program pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024 sahabat YouTube. Khusus untuk nelayan ini ada syarat ya, syarat khusus diantaranya adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh ya, kemudian nelayan penangkap ikan tanpa kapal, dan atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT atau gross tonnage ya sahabat YouTube. Jadi ini istilah perkapalan ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu informasinya. Yang pertama, kabar gembiranya membuat KPM berbagian tentunya bantuan dalam bentuk barang, yaitu bantuan set top box gratis yang per hari ini ya 15 Maret ini sudah mulai didistribusikan sahabat YouTube. Tentunya di 56 wilayah yang terdampak ASO di tahap yang pertama ini. Kemudian bantuan yang dalam bentuk uang tunai Rp600.000 adalah bantuan PKL, warung, dan nelayan sahabat YouTube. Dengan total penerima sebanyak 2,76 juta penerima, di mana rinciannya adalah yang 1 juta untuk PKL dan warung, dan 1,76 juta adalah untuk nelayan yang ada di wilayah 212 kabupaten atau kota yang termasuk pengentasan kemiskinan ekstrim ya hingga 0% di tahun 2024 sahabat YouTube. Dan tentunya bagi penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT tentu berpeluang untuk mendapatkan ini apabila yang pertama untuk yang bantuan set top box ya sahabat YouTube ini masuk di dalam DTKS. Kemudian untuk bantuan yang cair tunai Rp600.000 ini apabila belum pernah tersentuh banpres UMKM atau BPUM ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.